Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Agustiria, NPM C101701599. Saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan sebelum UTS. Yang pertama, ada kombinasi bisnis. Definisinya merupakan gabungan dua atau lebih perusahaan di mana salah satunya akan memiliki hak lebih, yaitu untuk melakukan pengendalian pada perusahaan yang lainnya. Pengendalian di sini dapat diartikan sebagai yang pertama, investor punya kekuasaan atas investi, yang kedua, investor punya hak atas laba dan dividen yang diperoleh investi, dan yang ketiga, investor dapat mempengaruhi investi dalam pengambilan keputusan di RU. Contohnya yaitu sebagai berikut. Misalnya ada PTA dan PTB, di mana PTA ini memiliki kekuasaan 70% dari PTB. Nah, apabila PTB ini mendapatkan laba dan membagikan dividen, maka 70% dari laba dan dividennya PTB tersebut harus diberikan kepada PTA, karena dia memiliki hak atas laba dan dividennya tersebut. Seperti itu. Selanjutnya untuk motivasi kombinasi bisnis. Yang pertama, perusahaan itu bisa melakukan ekspansi dan menjadi lebih besar lagi. Nah, apabila dua perusahaan bergabung, artinya bisa jadi ada penambahan dari segi produk, ada juga penambahan sumber daya baik manusia maupun sumber daya kapital di perusahaan tersebut. Terus dia juga bisa lebih memperluas pangsa pasarnya maupun pasar sahamnya, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menghindari pengambilan oleh entitas lainnya. Yang ketiga, pertumbuhan atau diversifikasi perusahaan yang ingin pertumbuhan bisnis yang lebih cepat, baik dalam segi ukuran maupun pasar sahamnya, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger karena perusahaan tidak perlu menciptakan barang baru lagi. Selain itu, untuk mengurangi persaingan usaha. Dan yang keempat, untuk meningkatkan dana karena perusahaan dapat meningkatkan daya pinjam dan dapat menurunkan kewajiban bila merger dengan perusahaan yang likuiditasnya tinggi. Selanjutnya, untuk bentuk kombinasi bisnis ini ada 3. Ada merger, yang pertama merger, di mana salah satu entitas tersebut akan dibubarkan. Nah, semua aset milik entitas tersebut akan diambil oleh pihak yang mengakuisisinya. Contohnya itu ada PT Sunlight dan PT Sundark, di mana PT Sundark-nya ini dibubarkan, jadi hanya ada PT Sunlight saja. Yang kedua, konsolidasi, itu membentuk entitas baru, di mana aset dan liabilitas kedua perusahaan tersebut akan dimiliki oleh entitas baru. Contohnya itu PT Sunlight dan PT Sundark, di mana dua entitas tersebut jadi dibubarkan dan membentuk entitas baru, yaitu PT Sunbright. Yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi di sini hanya membeli kepemilikan saja, dan kedua entitas tersebut itu masih tetap berdiri masing-masing. Contohnya itu PT Sunlight mengakuisisi PT Sundark sebesar berapa persen. Nah, PT Sunlight ini masih tetap beroperasi sebagai PT Sunlight, dan PT Sundark tersebut juga masih beroperasi sebagai PT Sundark, seperti itu. Selanjutnya, untuk metode akuntansinya ada 2, ada conflict of interest atau penyatuan kepentingan, yaitu tidak perlu adanya penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang digabung tersebut, sehingga tidak akan ada selisih dan pengakuan dari goodwill. Pencatatannya jauh memakai nilai buku, tetapi untuk metode ini sudah tidak digunakan lagi. Dan yang kedua itu ada metode purchase atau pembelian. Nah, dasar pencatatannya ini menggunakan nilai wajar, sehingga akan menimbulkan goodwill. Lalu untuk prosedur akuntansinya, saya hanya akan menjelaskan dari segi metode pembelian saja atau purchase saja, karena untuk metode kepentingan tadi sudah tidak digunakan lagi. Untuk penjelasannya, yang pertama, untuk aset dan kewajiban atau aset bersih yang diakuisisi itu akan dicatat sebesar nilai wajarnya. Ekuitas perusahaan yang diakuisisi tidak akan dilanjutkan pembukuannya pada perusahaan gabungan. Terus untuk penilaian ulang aset bersihnya itu, di pembelian tuh harus ada penilaian ulang aset bersih, goodwill dan dari penggabungan. Nah, di metode pembelian ini akan timbul saat biaya perolehan aktiva bersih berbeda dengan nilai wajarnya. Ini tuh bisa ada goodwill positif atau goodwill negatif.
Selanjutnya ada pendapatan dan beban lain dari perusahaan yang diakuisisi. Yang digabungkan ini adalah pendapatan dan beban yang diperoleh atau timbul sejak tanggal akuisisi. Nah, misalnya kan perusahaan itu sudah beroperasi dari tanggal 1 sampai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, misalnya si PTA ini mengakuisisinya tuh di tanggal 1 Juli seperti itu. Nah, maka dia itu akan mendapatkan laba atau dividennya itu mulai dari tanggal saat dia mengakuisisi, yaitu tanggal 1 Juli. Nah, nanti untuk perhitungannya akan dikali dengan si tanggal jangka waktu dia sudah mengakuisisinya seperti itu. Lalu ada biaya penggabungan usaha dibagi 3. Ada pendaftaran saham di mana dia akan mengurangi tambahan modal di store. Dia itu sifatnya sebagai beban tangguhan. Lalu ada honor tenaga profesional. Dia itu akan menambah biaya perolehan dari investasi. Dan yang terakhir ada biaya lainnya atau biaya tak langsung. Dia itu sebagai beban periode terjadi. Nah, contohnya itu untuk pendaftaran saham. Nah, misalnya ada biaya untuk pendaftaran saham ke bursa efek. Nah, kayak gitu. Untuk honor tenaga profesionalnya itu, contohnya kayak bayar honor untuk akuntansi, untuk inventaris, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang biaya lainnya itu, contohnya kayak biaya makan, biaya transportasi, terlalu ada biaya materai, pokoknya biaya lain selain pendaftaran saham dan honor tenaga profesional. Selanjutnya ada akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama, aset dan kewajiban yang tidak dimiliki secara penuh akan disebut sebagai pengendali atau non-controlling interest (NCI). Nah, contohnya itu kan bisa saja dia itu mengambil alih itu hanya 70%-nya. Nah, maka 30%-nya itu merupakan NCI. Yang kedua, dasar pengukurannya atau nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dasar pengukuran nilai wajar ada pada tanggal akuisisi yang tadi. Terus untuk imbalan yang dialihkan, contohnya bisa kas, bisa aset non-kas lain, F utang atau ekuitas, itu diukur berdasarkan nilai wajar. Yang keempat, goodwill dan selisih nilai buku dengan nilai wajar. Harga perolehan yang lebih tinggi dari nilai wajar, aset atau liabilitas. Untuk perhitungannya, misalnya ada merger, imbalan berupa kas. Di sini, imbalan yang dialihkan atau cost atau harga yang dikeluarkan PTA untuk merger dengan PTB itu sebesar sekian, lalu ada kepentingan dimilikinya sekian, lalu ada kepentingan non-pengembangan dalilnya sekian, lalu dijumlahkan. Selanjutnya ada aset bersih teridentifikasi, dia sebagai pengurang, lalu hasilnya itu ada goodwill atau pembelian diskon. Lalu ada merger atau imbalannya berupa non-kas. Nah, di sini itu dihitungnya tuh dari nilai wajar saham yang diterbitkan si PTA untuk merger dengan PTB itu berapa, lalu nilai nominal saham yang diterbitkan PTA-nya berapa, lalu dikurangin hasilnya dan nilai tambahan modal di store sebesar berapa. Lalu dikurang dengan beban tangguhan kalau ada sekian, hasilnya itu nilai tambahan modal di store bersih sekian. Di sini ada notes, aset bersih itu sama dengan total ekuitas. Aset bersih dapat dihitung dengan total aset dikurangi total kewajiban. Nah, goodwill yang ini terjadi jika imbalan yang dialihkan lebih besar daripada aset bersih teridentifikasi. Nah, untuk yang pembelian diskon ini akan terjadi jika imbalan yang dialihkan lebih kecil daripada aset bersih teridentifikasi. Selanjutnya ada akuisisi, imbalan berupa kas. Nah, dia itu hanya mencatat jurnal saat mengakuisisi saham saja. Dengan jurnalnya sebagai berikut. Ada beban to cash sebesar sekian, ini untuk mencatat biaya saat mengakuisisian. Lalu ada investasi pada PTX to cash sebesar sekian, ini untuk mencatat pengeluarannya. Seperti itu. Selanjutnya ada konsolidasi, imbalan berupa kas. Nah, di sini itu konsolidasi kan penggabungan dua entitas dan menjadi entitas yang baru seperti itu. Maka nilai wajar aset dan kewajiban parent dengan subsnya itu akan dijumlahkan.
untuk perhitungannya itu ada imbalan yang dialihkan sebesar sekian, ini itu dari harga atau cost-nya, lalu dari kepentingan yang dimiliki sebelumnya sekian, lalu kepentingan pengendali sekian, dijumlahkan, lalu ada aset bersih teridentifikasi, dikurang dengan aset bersih teridentifikasi, dan hasilnya itu goodwill, seperti itu, atau bisa jadi pembelian diskon seperti itu. Nah, di sini juga ada notes, merger itu saat merger itu aset dan kewajiban diakui, tapi saat akuisisi dia itu hanya saham saja yang diakuinya, seperti itu. Selanjutnya untuk jurnal pencatatannya, yang pertama untuk mencatat biaya saat akuisisi ada beban di sini itu beban yang lainnya yang tadi. Contohnya kayak transportasi, materai, mohon maaf ini materai, terus ada makan misalnya seperti itu sebesar sekian, lalu ada beban tangguhan kalian tadi yang penerbitan saham sebesar sekian, lalu kas sebagai di kredit sebesar sekian. Lalu yang kedua untuk mencatat aset akuisisi, aset bersih, yaitu jurnalnya sebagai berikut. Aset yang diakuisisi sebesar sekian, itu tuh dari nilai wajarnya. Lalu ada muncul goodwill, kalau ada goodwill dia akan posisinya itu di debit sebesar sekian. Lalu untuk di kreditnya ada liabilities yang diakuisisi sebesar nilai wajarnya sekian. Ada juga pembelian diskon kalau dia tadi ya hasilnya yaitu menjadi pembelian diskon, dia akan dikredit sebesar sekian. Lalu kas, ini tuh dari yang dikeluarkannya dia atau saham besar nilai nominalnya sekian. Lalu ada beban tangguhan yang di sini sebesar sekian. Selanjutnya ada contoh perhitungannya. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Diketahui, saya mengambil contoh ini dari yang ada di buku, contoh soal yang ada di buku. Yang diketahui, 1 Januari 2015, PT Parento mengakuisisi seluruh saham PT Sapsido dengan menerbitkan 30.000 lembar saham biasa. Nilai parnya itu Rp6.000 per lembar dan nilai pasarnya itu Rp24.000 per lembar. Biaya sehubungan dengan akuisisinya 20 juta, biaya penerbitannya 30 juta, dan biaya honornya ada 25 juta. Untuk menghitung nilai tambahan modal di store bersih. Yang pertama, kita cari dulu nilai wajar sahamnya. Ini dari yang 30.000 lembar saham yang diterbitkan dikali dengan nilai pasarnya 24.000, yaitu 720.000. Untuk nilai nominal sahamnya dari 30.000 lembar yang diterbitkan dikali nilai parnya 6.000 sebesar 180 juta rupiah. Sehingga untuk nilai tambahan modal di store yaitu 720 juta dikurangi 180 juta yaitu 540 juta rupiah. Untuk beban tangguhannya itu sebesar 30 juta, ini dari biaya penerbitan saham yang ini. Dan sehingga untuk nilai tambahan modal di store bersihnya itu ada 510 juta. Dari 540 dikurangi 30 juta. Untuk ayat jurnal yang diperlukan, yang pertama untuk mencatat biaya akuisisi, ada di beban 20 juta, ini dari biaya sehubungan dengan akuisisi, lalu ada beban tangguhan 30 juta, ini dari yang penerbitan, lalu ada investasi di PT Sapsido, ini dari biaya honor yang 25 juta, sehingga di kasnya ada 75 juta rupiah, dari semua ini ditambahkan. Nah, selanjutnya untuk mencatat akuisisinya, yang pertama, investment in PT Sapsido sebesar 540 juta. Lalu di kreditnya ada tambahan modal di store ini tuh dari nilai tambahan modal di store bersih yang ini. Lalu untuk beban tangguhan yang tadi untuk menutup yang 30 juta ini, sehingga yang tadi investment in PT Sapsidonya sebesar 540 juta. Nah, selanjutnya yang kedua, pembahasan kedua kali ini saya akan membahas tentang investasi dalam saham. Macam-macam bentuk investasi. Jika ada perusahaan yang memiliki kelebihan uang atau dana atau aset, maka sebaiknya dia itu mencari alternatif agar dana yang dia miliki itu tidak stuck saja dan tidak berkembang. Nah, banyak pilihan yang dapat diambil perusahaan
untuk menginvestasikan dananya. Contohnya itu bisa membeli aset tetap, contohnya kayak tanah, bangunan, dan peralatan dan sejenisnya. Nah, tapi yang lebih menguntungkan itu sebenarnya tanah, karena tanah itu kan setiap tahunnya tuh bisa bertambah ya nilainya. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu bisa jadi sulit dijual. Nah, kalau misalnya di bangunan dan peralatan itu, dia itu tiap tahun akan menyusut nilainya, tapi dia itu bisa menambah untuk produksi kayak gitu. Yang kedua, membeli surat utang atau obligasi dengan harapan mendapat bunga atau kupon. Yang ketiga, membeli saham dengan harapan mendapatkan dividen dari si investinya tersebut. Jadi di yang ketiga ini kita sebagai investor kayak gitu. Nah, di sini ada persentase tingkat kepemilikan untuk si saham. Kita ini di sini saya akan menjelaskan tentang yang investasi dalam bentuk saham saja. Ada tingkat kepemilikannya. Yang pertama, dia itu ada lebih kecil dari 20% menggunakan metode fair value atau cost method. Lalu untuk 20% sampai 50% dia menggunakan equity method, dan untuk 50% ke atas dia itu pakai consolidate financial method. Penjelasannya, yang pertama, untuk kepemilikan kurang dari 20%, artinya investor tidak memiliki pengaruh besar terhadap investasi atau suara dari investor tersebut tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pada investasi saat RUPS. Nah, untuk kepemilikan kurang dari 20% ini, perhitungannya dapat menggunakan fair value atau cost method. Yang kedua, ada kepemilikan 20-50%. Artinya, investor mempunyai pengaruh pada investasi, tetapi tidak sampai mengendalikan si investasi dalam pengambilan keputusannya. Perhitungannya dapat menggunakan equity method. Yang ketiga, untuk kepemilikan lebih dari 50% sampai 100%, artinya investor mempunyai pengaruh besar dan dapat mempengaruhi atau mengendalikan investasi dalam pengambilan keputusan saat RUPS. Nah, perhitungannya itu menggunakan metode Consolidated Financial Statement. Nah, di sini tuh investor dapat dikatakan sebagai perusahaan induk dan investasinya itu dapat dikatakan sebagai perusahaan anak atau subsidiari. Selanjutnya, ini perbedaan dari equity method dan cost method. Nah, di equity method, karena dia kan mencatatnya itu untuk yang mempengaruhi si ekuitasnya saja. Nah, di sini untuk pengaruh ekuitas ini dapat berpengaruh dari sini. Yang pertama, jika ada penambahan modal masuk, artinya ekuitas itu akan bertambah. Lalu kalau penarikan modal yang tadi misalnya modal di sini ditarik kembali, maka akan mengurangi ekuitas. Nah, untuk pembagian dividen ini sifatnya itu akan memengaruhi ekuitas, lalu laba ini akan menambah ekuitas, rugi ini akan mengurangi dari ekuitas, beban juga mengurangi dari ekuitas, sedangkan pendapatan ini akan meningkatkan ekuitas kayak gitu. Karena kan penjumlahannya pendapatan dikurangi beban sama dengan laba ya. Laba itu kalau laba dia akan meningkatkan ekuitas, kalau misalnya rugi dia akan menurunkan ekuitas. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada cost method. Itu berdasarkan harga perolehan. Ini untuk perbedaannya di cost method dengan equity method. Di cost method ini mengakui sesuai yang diterima oleh investasi dan yang dikeluarkan oleh investor. Nah, cost method ini dicatat. Nah, disitu contohnya kalau misalnya PTA mengeluarkan 1 juta untuk investasi di PTB, maka 1 juta tersebutlah yang akan dicatat oleh sebagai ininya ya, sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh investor. Selanjutnya, di equity method itu mengakui transaksi bila berhubungan dengan ekuitas. Lalu untuk penjurnalannya, yang pertama, saat terjadi investasi atau pembelian. Di debit ada investment in PTX terhadap cash. Ini juga sama di equity method. Investment in PTX to cash. Lalu yang kedua ada mencatat dividen. Cash to dividend income. Itu mendapatkan kas dari pendapatan dividen tadi. Sedangkan di debitnya untuk
equity method cash to investment in PTX. Nah, di sini tuh kan sudah dijelaskan ya, kalau penerimaan dividen itu akan mengurangi ekuitas di sini. Sehingga sehingga si penerimaan dividen ini akan mengurangi investmentnya. Selanjutnya, yang ketiga, jurnal penyesuaian untuk mengakui laba di PTX. Di kosmetik itu no entry karena asumsinya laba belum diterima oleh investor. Sedangkan di equity method, debitnya itu investment in PTX, kreditnya income from PTX, terus debitnya ada investment in PTX to other comprehensive income. Ini untuk labanya dan ini untuk mencatat surplus revaluasi yang akan menambah ekuitas. Untuk catatan, dividen bagi investor, dia itu diakui sebagai dividen income, sifatnya itu menambah kas, lalu diakuinya di income statement sebagai penambah pendapatan. Bagi investee, diakui sebagai dividen bersifat mengurangi kas, karena kan dia yang membayar untuk investor dan investor menambah kas karena dia menerimanya. Nah, diakuinya itu di retained earnings sebagai pengurang laba. Selanjutnya untuk pengaruh perubahan nilai dari nilai buku ke nilai wajar yang menyebabkan selisih. Yang pertama, aset meningkat dari book value ke fair value, maka perhitungan amortisasinya plus. Lalu aset ada menurun dari book value ke fair value, maka perhitungan amortisasinya minus. Ini tuh berbanding lurus. Kalau untuk kewajiban dia naik dari book value ke fair value, maka perhitungan amortisasinya minus, dan kalau kewajibannya turun dari book value ke fair value, maka perhitungan amortisasinya plus. Ini berbanding terbalik. Selanjutnya, untuk menghitung goodwill. Di sini ada harga saat akuisisi atau cost-nya dikurangin dengan book value-nya berapa, sama dengan excess of book value-nya sekian. Nah, untuk perhitungan alokasinya sendiri, di sini ada allocated to, isinya itu akun-akun yang mengalami perubahan, lalu ada persentase kepemilikan, misalnya bisa 100%, bisa 80%, dan sebagainya. Lalu ini ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Ini amount-nya berapa, ini dari kepemilikan dikali selisih sama dengan amount, lalu amortisasinya, nah dia itu berapa tahun amortisasinya. Kalau misalnya dia tergolong aset lancar atau kewajiban lancar, itu asumsinya 1 tahun amortisasinya, sedangkan yang fixed asset atau utang jangka panjang itu ada umur ekonomisnya sendiri. Lalu ini ada amortisasi per tahun, dari amount sini dikali dengan amortisasi ini. Nah, jika total alokasi itu di sini nanti harus sama dengan nilai diferensial ini. Maka ada selisih dari penjumlahan proporsi selisih tadi, yang total alokasi belum mencapai nilai dari diferensial ini, maka diferensial dikurangin total proporsi selisih, hasilnya adalah goodwill. Goodwill ini sebagai pembalance. Lalu ada jurnal penyesuaian untuk transaksi yang perlu disesuaikan. Yang pertama ada pengakuan laba, di mana laba yang diterima dari investasi akan menambah jumlah investasi perusahaan. Jurnalnya itu ada investasi pada PTX terhadap pendapatan dari PTX. Yang kedua, untuk akun-akun yang mengalami perubahan juga perlu disesuaikan. Bila hasil perhitungannya positif, maka jurnalnya pendapatan dari PTX itu investasi pada PTX. Jika negatif, maka jurnalnya investasi pada PTX itu pendapatan pada PTX. Untuk nominalnya sendiri berasal dari nilai amortisasi yang telah dihitung dari nilai di sini. Nah, untuk perhitungan nilai tercatat investasi pada akhir periode, rumusnya itu sebagai berikut. Saldo awal investasi sekian, dikurangin dividen yang diterima dari subsidiari berapa, ditambah laba dari PTX atau dari subsidiari berapa, ditambah atau dikurangin dari tadi yang kenaikan amortisasi akun yang mengalami perubahan nilai tadi, berapa, sehingga diketahui saldo akhir dari investasi. Untuk contoh perhitungannya,
Di sini diketahui pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Waji membeli 20.000 lembar saham PTSM. Nilai pasarnya itu Rp25.000 dan nilai nominalnya Rp20.000. PTSM mengeluarkan saham sebanyak 1.000 lembar saham. Maaf, maksud saya ini PT YG. PT YG mengeluarkan saham sebanyak 100.000 lembar saham. Maaf, ini sudah benar, PTSM mengeluarkan saham sebanyak 1.000 lembar saham. Terus awal tahun 2015 nilai ekuitas PTSM ini 600 juta. PT YG punya pengaruh signifikan atas PTSM. Saat akuisisi tidak ada selisih nilai wajar dengan nilai tercatat seluruh aset dan liabilitas PTSM. Laba bersih PTSM 2015 yaitu 250 juta dan membayar dividen sebesar 80 juta pada tanggal 1 Mei 2015. Asumsinya laba bersih dari PTSM ini merata sepanjang tahun. Nah, untuk jawabannya sendiri, yang pertama untuk mencari kepemilikan PT YG di PTSM. PT YG kan membeli 20.000 lembar saham, sedangkan PTSM itu memiliki 100.000 saham. Sehingga kepemilikannya itu 20.000 dibagi 100.000 dikali 100, yaitu 20%. Untuk cost of acquisition-nya ada 220.000 lembar saham dikali 25.000 yang nilai pasarnya, sehingga ada 500 juta rupiah. Untuk book value-nya 20% dikali 600 juta. 600 juta yang nilai ekuitas ini sama dengan 120 juta. Untuk excess of book value-nya ada 380 juta. Dari 500 juta dikurangin 120 juta. Goodwill untuk alokasinya sendiri ini kan tadi seluruh nilai aset dan liabilitasnya itu nilai antara nilai buku dengan nilai wajarnya sama, maka tidak ada alokasi ke aset dan kewajiban. Nah, akses di sini semuanya dialokasikan ke goodwill sebesar 380 juta semuanya. Untuk saldo awal investasi ini ada 500.000 ini dari sini. Lalu untuk labanya, dia kan punya kepemilikan 20%. 20% kepemilikan dikali 250 juta dikali 3/12. 3/12 karena ini diakuisisinya dari Oktober. 250 jutanya dari laba bersih. Sehingga hasilnya ada 12.500.000. Untuk saldo akhir investasi 500 juta ditambah 12.500.000 yaitu 512.500.000. Nah, untuk si dividennya dengan 80 juta ini tidak ada di capture, dia kan dibayarnya tuh tanggal 1 Mei 2015, sedangkan dia itu baru akuisisi di tanggal 1 Oktober 2015 kayak gitu. Nah, untuk jurnal investasi yang dibutuhkan PT YG. Yang pertama, saat akuisisi saham, di debit ada investment in PTSM 500 juta sebesar harga saat akuisisinya, terus ada common stock 20.000 lembar dikali 20.000 rupiah sebesar 400 juta dan ada tambahan modal di kredit sebesar 100 juta sebagai penyeimbangnya. Untuk jurnal penyesuaian laba 31 Desember 2015, investment in PTSM 12.500.000 yang ini dari sini. Lalu ada income from PTSM juga 12.500.000. Selanjutnya untuk pembahasan ketiga ada laporan konsolidasian part 1 bagian introduction atau pengenalan. Konsolidasian, apa itu konsolidasian? Konsolidasian merupakan gabungan antara dua atau lebih perusahaan, di mana akan ada pihak yang berperan sebagai parent atau induk yang memiliki kepemilikan saham di atas 50%. Juga dia berperan sebagai pengendali dan suaranya itu mempengaruhi pengambilan keputusan RUP di rapat RUPS si subsidiarinya, dan ada pula pihak sebagai subsidiari atau anaknya. Artinya saham atau aset yang dimiliki oleh pihak subsidiari ini dimiliki oleh si parents-nya. Parent harus
membuat laporan keuangan konsolidasian, di mana laporan tersebut berisikan laporan gabungan milik perusahaan induk dan juga perusahaan anak. Artinya, subsidiary harus menyerahkan laporan keuangannya kepada parents-nya setiap akhir periode. Gitu. Untuk komponen laporan keuangan konsolidasian, yaitu terdiri dari 5 laporan. Intinya sama saja kayak laporan keuangan biasa, tetapi akhirnya itu ada kata-kata konsolidasian atau gabungan kayak gitu. Yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, lalu ada laporan laba ditahan konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya ada perhitungannya. Yang pertama, harga akuisisi sama dengan book value sama dengan fair value. Artinya saat parents mengakuisisi subsidiary, uang yang parents keluarkan seharga nilai buku dan nilai wajar aset dari subsidiary, sehingga tidak akan menimbulkan selisih atau kelebihan. Contohnya, PT YG mengakuisisi 100% PTSN dengan membayar cash 8.000 Korean won, di mana saat akuisisi nilai buku dengan nilai wajar SM itu sama, maka perhitungannya harga saat akuisisi sebesar 8.000 dikurangin book value 8.000 dan untuk excess of book value-nya 0. Nah, book value dapat dicari dengan yang pertama bisa dari total aset kurang total kewajiban, yang kedua bisa dari total ekuitas. Yang kedua, ada harga akuisisi berbeda dengan book value. Tetapi cost sama dengan fair value. Artinya saat parents mengakuisisi subsidiary, uang yang parents keluarkan lebih besar atau kecil dari nilai buku aset bersih atau ekuitas dari subsidiary, sehingga akan menimbulkan kelebihan. Nah, kelebihan ini terjadi akibat adanya perubahan nilai pada akun-akun yang mengalami perubahan nilainya dari nilai buku nilai wajar. Contohnya, PT YG mengakuisisi 100% SM dengan membayar cash 8.000 Korean won, di mana saat akuisisi nilai buku sebesar 7.600 Korean won dengan nilai wajar SM yaitu 8.000 Korean won. Maka harga saat akuisisi 8.000 dikurangin book value 7.600 yang ini, sehingga ada excess of book value sebesar 400. Nah, kelebihan tersebut akan harus dialokasikan ke akun yang mengalami perubahan. Lalu yang ketiga ada harga akuisisi lebih besar daripada nilai wajar dan nilai buku berbeda dengan nilai wajar. Nah, di sini akan menimbulkan goodwill. Goodwill akan muncul saat total alokasi maksudnya ini total alokasi belum mencapai nilai kelebihan book value. Makanya muncul goodwill untuk menggenapkannya. Nah, goodwill akan diakui di aset sebagai intangible asset dengan saldo normal di debit. Yang keempat, ada harga akuisisi lebih kecil dari nilai wajar. Nilai buku berbeda dengan nilai wajar. Di sini akan menimbulkan bargain purchase. Bargain purchase akan muncul saat total alokasi belum mencapai nilai kelebihan book value, di mana nilai total alokasinya terlalu besar, sehingga muncul akun bargain purchase sebagai pengurang. Bargain purchase ini dinyatakan sebagai gain, di mana akan menambah ekuitas dengan saldo normalnya itu ada di kredit. Nah, timbulnya NCI. Timbul NCI apabila suatu perusahaan tidak memiliki saham perusahaan lain secara penuh 100%. Contohnya itu jika kepemilikan parent atau control interest hanya 80%, maka 20%-nya itu milik NCI atau non-controlling interest atau hak minoritas. Perhitungan saat ada NCI. Yang pertama, menghitung berapa nilai kelebihannya dengan membandingkan cost dengan book value. Cari dulu fair value jika kepemilikannya 100%, lalu dibandingkan dengan book value-nya. Yang kedua, mengalokasikan ke akun yang mengalami perubahan nilai. Yang ketiga, melakukan jurnal eliminasi yang nanti di kredit akan muncul akun NCI. Untuk cara perhitungannya,
yaitu yang pertama, mencari nilai excess of book value. Jika kepemilikannya 100%, ini maka cost of PTX sebesar sekian, yaitu harga saat akuisisinya, dikurangi dengan book value of PTX atau dari sisapnya sebesar sekian, menghasilkan excess of book value sekian. Nah, jika kepemilikannya kurang dari 100%, itu dihitungnya sebagai berikut. Cost of misalnya ini 70% of subsidiary sebesar sekian, lalu ada implied value of subsidiary. Nah, ini dicarinya dengan cost yang di sini dibagi kepemilikannya sebesar sekian, lalu dikurang dengan book value of subsidiary-nya berapa, dan menghasilkan excess of book value sekian. Nah, book value subsidiary didapatkan dari tadi ya, total aset kurang total kewajiban atau total ekuitas. Yang kedua, untuk menghitung alokasi akun yang mengalami perubahan. Ini akun-akun yang mengalami perubahan sekian, lalu nanti si total alokasi ini harus sama dengan excess book value yang di sini. Nah, nanti selisihnya itu dia bisa jadi goodwill atau berjian purchase. Kayak gitu. Yang ketiga, jurnal eliminasi. Ini tuh fungsinya untuk mengeliminasi hal yang bersifat resiprokal agar tidak double pencatatannya. Selain itu juga untuk menolakkan saldo pada akun nominal. Nah, di debitnya ada akun ekuitas, akun-akun dari ekuitas. Contohnya kayak laba atau return earning kayak gitu. Lalu ada di debit atau di kredit akun yang mengalami perubahan. Kalau misalnya di debit biasanya aset, yang di kredit biasanya kewajiban gitu. Bisa juga tergantung dari yang tadi kenaikan atau penurunan di aset yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu di debitnya ada goodwill. Kalau ada goodwill. Nah, di kreditnya ada investment in PTX, itu bisa sebesar harga akuisisinya, lalu ada NCI-nya, lalu di kredit juga ada bargain purchase kalau dia ada bargain purchase. Selanjutnya keempat, membuat worksheet konsolidasian. Tujuannya itu untuk mempermudah perhitungan laporan keuangan konsolidasian. Terdiri dari kolom itu ada akun, nama-nama akunnya, terus ada laporan dari parents, ada laporan dari subsidiary, lalu ini adjusted journal, ini berasal dari jurnal eliminasi. Nah, si nominal di sini tuh sama kayak di jurnal eliminasi, tidak ada perubahan. Lalu di sini ada kolom konsolidasian, ini tuh penjumlahan dari semua ini. Misalnya di kas itu kan debit saldo nolnya di debit tambah debit, lalu misalnya di adjusted journal dia di debit juga bertambah semua, dan semuanya dimasukkan di penjumlahan di kolom konsolidasian yang ini. Selanjutnya yang kelima, menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, akun dan nominal yang berasal dari hitungan di kertas kerjanya tadi, akun dan nominalnya itu tidak perlu berubah, langsung saja dipindahkan. Nah, sudah dijelaskan ya, laporannya terdiri dari 5 kayak laporan keuangan biasa. Untuk contoh soalnya, di sini ada PT Big Hit Entertainment mengakuisisi 100% kepemilikan dari PT Pledis Entertainment pada tanggal 31 Desember 2020. Pada tanggal tersebut, saat kombinasi bisnis, cash dan piutang PT Pledis memiliki fair value sebesar 23 juta, persediaan fair value-nya 362 juta, bangunan dan peralatan fair value-nya 97 juta. Untuk perhitungannya itu sebagai berikut. Nah, ini ada laporan keuangan PT Big Hit dengan PT Pledis-nya yang lengkapnya. Tadi nilai wajar dari PT Pledis-nya sudah dimasukkan di sini. Nah, diketahui PT Big Hit membeli 100% saham biasa PT Pledis di 31 Desember 2020 saat kombinasi bisnis. Ini nilai wajarnya.
kayak gitu. Kepemilikannya 100%, book value-nya itu 160 dari 140 juta. Maaf, maksud saya book value-nya itu dari 145 juta saham biasa Pledis tambah saldo laba 15 juta milik Pledis, yaitu 160 juta. Untuk mencari kelebihannya, yang pertama cost-nya ada 172 juta. Ini dari sini investasi pada saham PT Pledis. Lalu ada 100% book value yang ini dikurang yang ini ya. Jadi excess of cost over book value-nya ada 12 juta rupiah. Nah, untuk allocated-nya, tadi kan yang berubahnya tuh ada kas dan piutang, ada persediaan, dan bangunan peralatan bersih. Nah, ini tuh perhitungannya karena dia kan kepemilikannya 100% ya, jadi langsung aja selisih dari nilai Nah, ini dialokasikan ke kas dan piutang usaha 100%. Ini dari 33 juta nilai wajar dikurangin 35 juta, yaitu minus 2 juta rupiah. Lalu persediaannya 362 juta nilai wajar dikurangin 355 nilai buku, yaitu 7 juta. Lalu bangunan dan peralatan bersih ada 97 juta nilai wajar dikurangin 85 juta nilai buku, yaitu 12 juta. Nah, hasil dari sini tuh kan belum mencapai 12 juta, makanya di sini ada goodwill atau bergain sebesar 12 juta rupiah. Nah, di sini tuh bukan goodwill tapi bergain ya. Bergain purchase. Nah, bergain purchase besar 5 juta rupiah. Kayak gitu. Nah, untuk jurnal eliminasinya di sini di debit ada saham biasa 145 juta. Ini. Lalu saldo laba 15 juta yang ini. Lalu persediaan 7 juta dari sini. Bangunan dan peralatan 12 juta dari sini. Di kreditnya ada kas dan piutang usaha 2 juta karena dia tadi mengalami penurunan 2 juta. Lalu ada investment in PT Plinum 172 juta. Ini dari sini. Cost ini. Dan ada berjalan purchase besar 5 juta dari sini. Untuk kertas kerja konsolidasiannya, ini akun-akun ini dan nominal yang dari sini tuh tidak berubah ya dari sini. Nah, selanjutnya untuk mengisi yang adjustment ini itu dari jurnal eliminasi yang di sini. Yang pertama ada kas dan piutang usaha. Tadi kan di sini ada ya di jurnal eliminasinya 2 juta di kredit, maka disimpan di sini dan seterusnya. Pokoknya semua yang ada di sini dimasukkan ke sini. Lalu ada di konsolidasian. Nah, di konsolidasian ini ditambahkan yang saldo normalnya sama itu ditambahkan, kalau misalnya ada yang beda tinggal dikurangkan kayak gitu. Kayak misalnya yang ini kas dan piutang ada 85 ditambah 35, lalu karena saldo normal kas dan piutang di debit, nah di sini ada di kredit, maka ini akan dikurangkan. Jadi ada 118 juta. Lalu ini selanjutnya ada persediaan 517 juta dari penambahan 155 ditambah 355 ditambah 7. Lalu ada 532 juta, ini dari 435 ditambah 85 ditambah 12. Lalu di sini investasi pada saham PT Pledisnya 0, karena ini di debit ada 172 dan di kreditnya ada 172, maka hasilnya 0. Sehingga total asetnya ada 1.167 juta. Nah, di utang usaha itu juga sama ya. Di utang usaha kan saldo normalnya di kredit tambah kredit sama dengan plus gitu kan ya, karena sama-sama saldo normalnya. Jadi ini ada 220 juta dari 105 ditambah 115, lalu 605 dari 405 ditambah 200, 205 dari 205 ditambah
145 dikurangin, karena ini ada di debit ya, karena saldo normal saham biasa kredit, di sini ada di debit, maka ini dikurangin jadi 205. Lalu ini juga sama, 132 dari penambahan 132 ditambah 15 dikurang 15. Selanjutnya di sini ada bergain purchase besar 5 juta di kredit dari yang sini. Sehingga untuk liability dan ekuitas pemegang sahamnya juga ada 1.167 juta. Selanjutnya untuk laporan keuangan konsolidasian. Karena di sini cuma ada SOFP doang. Jadi ini contohnya yang SOFP. Ini semua akun yang ini dan nominal yang ini tuh dipindahkan ke sini. Untuk misalnya current asset, di sini ada kas dan piutang usaha 118 juta dari sini ya. Lalu 517 juta, lalu ada 635 juta totalnya. Fixed asset ada bangunan dan peralatan 532 juta, total fixed asset 532, sehingga total asetnya ini ditambah ini sama dengan 1.167 juta. Di liability dan equity juga sama, utang usaha 220 dari sini. Semuanya berasal dari sini, sehingga total liability-nya ada 1.167. Maaf, tadi yang bergain purchase-nya belum saya masukkan. Sehingga sudah sama ya. Totalnya 1.167 juta. Ini bergain purchase. Ini bergain purchase juga. Kayak gitu. Setelah tadi sudah lihat perhitungan dari contoh soal ini, selanjutnya ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang laporan konsolidasian part 2. Sebelum itu di sini tuh kan lebih menjelaskan lebih detail lagi tentang laporan konsolidasian. Yang pertama ada kertas kerja konsolidasi. Worksheet di sini berguna untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Untuk perhitungannya sama saja seperti worksheet biasa, tapi bedanya tuh ada kolom eliminasi. Kolom-kolomnya terdiri dari 5 sama aja, tapi bedanya di sini ya, kayak gini. Nah, laporan keuangan dari parents dan subsidiarinya itu bisa berupa income statements, statement of retained earning, dan SOFP. Untuk langkah-langkah pembuatan laporan konsolidasian, yang pertama tadi sama aja, mencari nilai excess of book value, lalu menentukan akun-akun yang mengalami perubahan nilai, mengalokasikan kelebihan pada perhitungan langkah ke-1 ke akun yang mengalami perubahan nilai. Lalu ada menghitung amortisasi dari akun yang berubah nilainya, lalu menghitung net income from subsidiary dan dividen from subsidiary. Lalu ada membuat jurnal eliminasi, itu isinya ada akun ekuitas, dividen, income from subsidiary, dan akun resiprokal. Lalu ada membuat kertas kerja konsolidasian, dan terakhir membuat laporan konsolidasian. Untuk akun-akun jurnal eliminasi, ada akun-akun ekuitas subsidiary, contohnya kayak capital total, credit earning, share premium, dan akun lainnya di kelompok ekuitas anak. Lalu ada akun yang mengalami perubahan nilai yang dilihat dari laporan posisi keuangan subsidiary dengan membandingkan nilai wajar dengan nilai bukunya. Lalu ada investasi pada subsidiary. Lalu ada income from subsidiary, alokasi NCI, dividen, lalu amortisasi dari akun-akun yang mengalami perubahan nilai dari hasil perhitungan maksudnya langkah kedua ini. Lalu ada utang dan piutang antara parents dan subsidiary. Catatan yang pertama, NCI share dilaporkan pada laporan laba rugi. Sifatnya itu sebagai pengurang laba sehingga saldo nominalnya itu ada di debit. Lalu NCI dilaporkan pada laporan retained earning. Nah, di retained earning yang dieliminasi itu adalah retained earning awal pada saat dilaporkan di laporan retained earning. Jadi bukan RE yang dilaporkan di SOFP. Untuk perhitungannya, yang pertama, namanya tadi mencari nilai excess book value, cost dikurangin book value sebagian akses. Jika pemilikan 100%, cari dulu si implied value-nya jika 100% kayak gitu.
Lalu untuk menentukan akun pada subsidiary yang mengalami perubahan dengan membandingkan atau mencari selisih nilai buku laporan subsidiary dengan nilai wajar saat diakuisisi. Kayak misalnya kayak gini. Dibandingkan antara fair value dengan book value-nya. Terbalik. Terus nanti akan ada selisihnya dari fair value dikurangi dengan book value sebesar segini. Nah, aset meningkat, maka amortisasinya jadi plus ya. Kalau misalnya aset menurun, amortisasinya minus. Kewajiban meningkat, amortisasinya minus. Kewajiban meningkat, kewajibannya menurun kayak gini, maka amortisasinya plus di amortisasi sana. Sebutan lainnya ada undervalued jika book value lebih kecil atau lebih rendah dari fair value dan overvalued ada book value lebih tinggi daripada fair value-nya. Yang ketiga, mengalokasikan aset ke akun yang mengalami perubahan. Ada total alokasi harus sama dengan total kelebihan pada perhitungan satu. Jika terbatalisi, maka akan muncul kemungkinan dua. Yang pertama goodwill, saat total alokasi sementara lebih kecil dari kelebihan, dan ada bargain purchase kalau total alokasi sementaranya lebih besar dari total kelebihan. Lalu untuk menghitung amortisasi, ini dari akun yang mengalami perubahan nilai pada angka kedua. Perhitungannya itu menghitung umur ekonomis yang dimiliki oleh masing-masing akun. Untuk aset lancar atau kewajiban lancar, jika tidak ada keterangan, maka diasumsikannya umur ekonomisnya itu 1 tahun. Menghitung net income dan dividen dari subsidiary. Nah, ini ya, kalau misalnya tidak 100%. Nah, jadi bakal ada controlling interest dan non-controlling interest. Nah, di sini hitungannya net income dari subsidiary sebesar berapa dikurang amortisasi yang dari perhitungan sebelumnya, lalu ada adjusted income sebenarnya berapa, dan ini ada dividends dari subsidiary. Nah, adjusted income ini disebar atau dialokasikan ke CI dan juga ke NCI sebesar kepemilikan kali adjusted income. Lalu ini ada kepemilikan NCI dikali adjusted income-nya. Lalu untuk dividen juga sama, dialokasikan sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Yang keenam, membuat jurnal eliminasi. Berisi akun yang bersifat resiprokal. Akun resiprokal ini artinya saat konsolidasiannya tuh harus 0. Jadi saat di jurnal pada jurnal eliminasi akan mengurangi saldo pada laporan parents dan subsidiary. Intinya akun-akun pada laporan akhirnya harus bersaldo 0. Contohnya ya ada 8, misalnya ada akun kelompok ekuitas subsidiary, lalu akun yang mengalami perubahan nilai, lalu ada investasi pada subsidiary, income from subsidiary, lalu dividen dari subsidiary, amortisasi akun yang mengalami perubahan, dan utang piutang antara parents dan subsidiary yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu membuat kertas kerja konsolidasian sama kayak penjelasan sebelumnya. Tujuannya itu untuk mempermudah perhitungan laporan keuangan konsolidasian yang membuat worksheet konsolidasian ini adalah parents. Untuk kolomnya terdiri dari sama ya akun, lalu ada 6 nama akun, ada parent, subsidiary, adjusted journal dari jurnal eliminasi, lalu konsolidasian. Nah, ini ya, berasal dari ini dan konsolidasian. 8. Membuat laporan keuangan konsolidasian. Akun dan nominal laporan keuangan konsolidasian itu berasal dari hitungan pada dalam konsolidasian di worksheet yang ini. Untuk formatnya sendiri sama seperti laporan keuangan biasa, tapi judulnya itu hanya ditambahkan dengan konsolidasian yang membedakan dengan laporan keuangan biasa. Jadi tetapnya ada 5 laporan inti, makanya tinggal ditambahin konsolidasian saja. Ada tambahan, laporan keuangan itu saling berkaitan karena hasil akhir dari laporan laba rugi yaitu net income atau net loss akan dilaporkan pada laporan perubahan modal. Bila laba akan menambah, kalau rugi akan mengurang. Lalu
ada hasil akhir pada laporan perubahan modal, yaitu saldo laba ending, akan dilaporkan dalam laporan SOFP pada kelompok ekuitas. Jadi pembuatan laporan itu harus berurutan agar hasilnya benar. Untuk contoh perhitungan. Oke, untuk contoh perhitungannya, saya ambil juga sama dari buku. Ini diketahuinya 1 Januari 2020 PT Big Hit mengakuisisi PT Pledis dengan kepemilikan 80% saham biasa. Selisih undervalued piutang 93.750, undervalued bangunan 250 dengan umur ekonomis 20 tahun, lalu ada overvalued persediaan sebesar 218.750 dan goodwillnya ada 125.000 yang pada tahun 2020 nilainya di-impair 20%. Ini ada neraca saldo per 31 Desember PT Big Hit dan Pledis kayak gini. Dan ini kan selisihnya, tadi diketahui selisihnya. Ini nilai wajarnya berarti segini. Nah, perhitungannya itu sebagai berikut. Untuk cost of 80% PT, di sini ada cost of 80% PT Pledis yaitu 2.600.000. Ini dari sini, dari investasi saham biasa PT Pledis. Lalu ada implied value PT Pledisnya dari 2.600.000 dibagi 80% kepemilikan, yaitu ada 3.250.000. Untuk book value-nya 2,5 juta ditambah 500 dari sini. 2,5 juta tambah 500.000 sama dengan 3 juta rupiah. Maka excess of book value-nya ada 250.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada langkah kedua, yaitu mengalokasikan ke akun-akun mengalami perubahan nilai. Tadi kan akun-akun yang mengalami perubahan nilai sudah ada ya di sini dengan selisihnya segini. Nah, maka untuk perhitungannya ini di sini ada untuk kepemilikan 80%. Amount-nya ada 75.000. Ini dari 80% yang ini dikali dengan 93.750 dikali dengan selisihnya sama dengan 75.000. Lalu ini juga sama ya, 80% dikali 250.000 dan ini juga 80% dikali minus 218.750. Nah, ini si total alokasi ini tuh belum mencapai 250, makanya timbul goodwill 150.000. Nah, untuk umur ekonomisnya, tadi kan untuk yang piutang usaha dan persediaan itu masukkan aset lancar ya. Aset lancar kalau misalnya nggak ada keterangan umur ekonomisnya berapa, maka diasumsikannya untuk 1 tahun saja. Sehingga untuk amortisasi per tahunnya ini tinggal dikali 100% karena untuk 100% karena untuk 1 tahun jadi 75 kali 100%. Lalu ini ada dari 200.000 dibagi 20 tahun. Jadi per tahunnya ada 10.000. Ini juga dikali 100% langsung. Dan ini dikali 20%. Karena ini ya, di-impairnya 20%. Kayak gitu. Nah, sehingga untuk amortisasi tahun ini tuh ada 60.000 rupiah. Lalu ada di sini ada perhitungan income dan dividen dari subsidiari. Untuk income from PT Oxford-nya ada 1 juta. Nah, 1 juta ini didapatkan dari penjualan PT Oxford 3.500.000 yang ini ya. Dikurangi dengan HPP 1.700.000 yang ini sama dengan gross profit 1.800.000. Lalu ada dikurang beban umum dan administrasi yang di sini 800.000. Sehingga net income 31/12/20-nya adalah 1 juta rupiah. Di sini 1 juta rupiah. Lalu amortisasinya 60.000 dari sini ya, perhitungan amortisasi untuk tahun ini besar segitu. Sehingga untuk adjusted income-nya ada 1.060.000 rupiah. Nah, ini tadi balik lagi ya ke perhitungan income dan dividen. Income-nya 1 juta dari perhitungan barusan. Terus amortisasinya ini kan ada minus 60.000. Nah, adjusted income-nya 1 juta
dikurang minus 60.000, jadi 1.060.000. Dan ini dialokasikan untuk big hit 80% dan untuk NCI-nya 20%. Maka untuk income from subsidiary PT Big 80%, 1.060.000 dikali 80%, 848.000, dan untuk NCI-nya sisanya yaitu 212.000. Selanjutnya ini ada jurnal umumnya. Yang pertama untuk jurnal saat mengakuisisi 80% PT Pledis. Di debitnya ada investment in PT Pledis, di kreditnya ada cash besar 2.600.000. Yang ini ya, dari sini. Lalu untuk jurnal saat pengakuan laba ada investment in PT Pledis dan income from PT Pledis besar 848. Yang ini dari yang income from subsidiary. Lalu untuk jurnal eliminasinya, yang pertama untuk mengeliminasi laba ada income from PT Pledis 848 to investment in PT Pledis 848 dari yang sini. Lalu jurnal eliminasi laba NCI share to NCI 212.000 yang ini. Lalu selanjutnya ada jurnal eliminasi akun resiprokal. Debitnya ada saham biasa 2.500.000, saldo laba 850, piutang usaha 75.000, bangunan peralatan 200.000, dan ada goodwill 150.000. Yang saham biasa dan saldo laba ini dari sini. Lalu yang piutang, bangunan, dan goodwill dari sini. Lalu di kreditnya ada persediaan 175 karena dia tadi turun ya di sini persediaan. Lalu ada investment in PT Pledis besar 2.600.000. 2.600.000 ini dari jurnal saat mengakuisisi yang ini, yang 2.600.000. Lalu ada NCI 1 juta, ini dari selisihnya. Selanjutnya ada jurnal amortisasi. Di debitnya ada beban penyusutan, ini tambahan dari sini. Lalu ada bangunan dan peralatan, dan ada goodwill 10 juta dan 30 juta. Ini dari amortisasi yang ini dari sini. Amortisasi yang ini. 10.000 yang bangunan dan yang 30.000 untuk goodwill. Lalu ada beban penyisihan piutang tak tertagih karena piutang usahanya tadi menurun ya. Ada 75.000. Lalu ada persediaan tuh HPP sebesar 175.000 sama dari sini karena ada penurunan. Lalu ini untuk saldo investasi akhirnya dihitung sebagai berikut. Ada saldo investasi awal 2.600.000 ditambah dengan income from subsidiary ada 848.000 sehingga untuk saldo investasi akhirnya 3.448.000. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasian. Untuk yang akun terus yang di nominal yang di big hit sama yang di Pledis ini berdasarkan soal yang di sini. Selanjutnya untuk yang adjusted jurnalnya ini berdasar nominalnya dari jurnal eliminasi. Lalu untuk menghitung konsolidasinya yaitu dengan menambahkan yang di laporan parents dengan yang di subsidiary. Kalau misalnya saldo normalnya debit, lalu di adjusted jurnalnya juga di debit, maka itu langsung ditambahkan saja. Kalau misalnya di adjusted jurnalnya di kredit, maka itu jadi pengurang. Kayak gitu. Di sini penjualan dia nggak ada di eliminasi, jadi langsung saja 8 juta tambah 3.500.000 ada 11.500.000. Lalu ini untuk income from PT Pledisnya ada 848 di adjusted journal, ini dari sini dari sini. Nah, dari yang jurnal eliminasi laba ini. Terus ini jadi konsolidasinya 0 karena di debitnya tadinya ada 848, di kreditnya ada 448 dan di debitnya ada 848. Jadi 0. Untuk HPP
ada di kreditnya dari sini, dari yang persediaan tadi 175 juta, sehingga untuk konsolidasiannya 3 juta ditambah 1.700.000 dan HPP ini kan saldo normalnya ada debit ya, jadi ini 3 juta debit tambah 1.700.000 debit dikurangin kreditnya ada 175 juta, jadi di sini 4.525. Lalu untuk beban umum dan administrasinya langsung saja ditambahkan. Lalu di sini ada beban penyisihan piutang tak tertagih dari amortisasi yang ini sebesar 75 juta, ada beban penyusutan 40 juta dari yang penyusutan goodwill sama yang bangunan dan peralatan, sehingga di konsolidasinya ada 40 juta. Lalu untuk NCI share-nya ada 212 juta. 212 juta dari yang jurnal eliminasi laba NCI. Selanjutnya untuk net income-nya langsung dihitungannya dikebawahin 11.500 dikurang 4.525 kurang 1.800 kurang 75 kurang 40.000 kurang 212, sehingga untuk net income konsolidasinya ada 4.848.000. Yang retail earning di sini ada saldo laba bikinnya di 850 dan 500.000. Nah, di sini di konsolidasiannya di debit ada dari eliminasi ya 500.000. Ini dari sini. Sehingga untuk konsolidasinya ada 850.000. Untuk net income-nya ini tuh berasal dari sini konsolidasian ini net income-nya. Sehingga di konsolidasian net income-nya ada 4.848.000. Untuk saldo laba ending-nya ini 850.000 ditambah dengan 4.848.000 sama dengan 5.998.000 rupiah. Di SOFP yang pertama ada kas, di kas tidak ada perubahan, jadi tetap ya langsung dijumlahkan saja ada 700.000 rupiah. Lalu piutang usaha di sini ada dari sini ya, dari jurnal eliminasi tadi yang saldo piutang usaha yang ini di jurnal eliminasi akurasi pokok, dan yang 75.000 satunya lagi untuk yang penyusutannya tadi di sini ini di kredit, sehingga di piutang usaha ada 1.900.000. Persediaan juga sama ya, dari sini 175-nya yang di debit dari sini, yang di kreditnya dari sini, sehingga di konsolidasi ada 1.250.000. Lalu bangunan dan peralatan ini yang di debitnya 200.000 dari sini, dan yang di kreditnya bangunan dan peralatan dari sini 10.000. Sehingga di konsolidasinya ada 12.940.000. Di goodwill ada 150.000 dan 30.000. 150.000 itu untuk mengakui goodwillnya dan 30.000 itu untuk amortisasinya atau penyusutannya. Sehingga goodwill bersih itu ada 120 juta. Untuk investasi di saham PT Medis ini 848. Ini dari sini 848 dari labanya. Lalu yang di kreditnya itu dari sini. Dari 848 ini ditambah 2.600 sama dengan 3.448. Nah, karena sebelumnya ada 2.600, lalu di debit ada 848, di kredit ada 3.448, maka konsolidasinya menjadi 0, habis. Nah, untuk total aset yaitu ada 16.910.000. Ini dari total yang konsolidasian aset di sini. Selanjutnya untuk di bagian liability dan equity ada utang usaha, ini nggak ada ya di konsolidasiannya, begitu juga dengan utang jangka panjang tidak ada, jadi langsung ditambahkan saja ada 1.600 dan 2.750. Lalu saham biasa ini ada 2.500, ini dari sini. Nah, dari sini dari yang eliminasi akurasi prokal,
sehingga saldo konsolidasinya ada 6 juta. Untuk laba ditahannya ini dari sini. Yang resiprokal ini 500.000. Sehingga di konsolidasinya ada 5.998.000 kayak gitu. Ini langsung aja ya dikesiniin. Nah, untuk NCI-nya ada 862.000. Ini dari sini. 212.000 ditambah 650.000 NCI. Jadi NCI itu di sini. Maka untuk total liability plus equity-nya ada 16.910. Ini dari penambahan yang konsolidasian di sini. Total aset dan total liability plus equity sudah sama ya, 16.910. Selanjutnya ini ada laporan keuangan konsolidasiannya. Oke, yang pertama untuk income statement konsolidasi per tanggal 31 Desember 2020. Untuk akun dan nominalnya itu saja dipindahkan dari sini dan dari nominalnya dari yang konsolidasi yang di sini. Nah, ini penjualannya ada 11.500.000, income from subnya itu 0, lalu ada harga pokok penjualan 4.525.000, lalu ada beban umum administrasi 1.800.000, beban penyisihan piutang tak tertagih 75.000, beban penyusutan 40.000, dan NCI share-nya 212.000, sehingga net income-nya ada 4.888. Selanjutnya untuk retained earning konsolidasinya, untuk saldo laba beginning-nya ada 500.000. Maaf tadi nominalnya salah, itu yang satu subsidiary. Yang benar yang ini 850 dari yang sini ya. Dari sini saldo laba ditahan PT Bigit. Lalu ada penambahan net income dari sini 4.848, sehingga untuk saldo laba endingnya ada 5.698.000. Selanjutnya ada statement of financial position konsolidasi. Ada aset, liability, dan equity. Pertama, di aset ada kas 700.000, lalu piutang usaha 1.900.000, persediaannya tidak 1.250.000, bangunan dan pemerataan netral ada 12.910, goodwill ada 120. Sehingga untuk total asetnya ada 16.910. Lalu di liabilities pertama ada utang usaha 1.600.000, utang jangka panjang 2.750, dan total liabilitiesnya ada 4.350. Di equity-nya ada saham biasa 6 juta, laba ditahan 5.348, lalu ada NCI-nya 1.212.000, total equity-nya ada 12.560, sehingga total liability plus equity di sini ada 16.910. Ini sudah balance ya antara total aset dengan total liability plus equity-nya. Setelah tadi sudah dijelaskan contoh perhitungannya, dan selanjutnya terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam penulisan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.